Saat ayahku membuka pintu kamar dan melihat aku mencium Dina dengan penuh perasaan, duniaku hancur seketika. Dalam hitungan detik, ia menarikku keluar rumah dengan kasar, melempar tas kecil berisi pakaianku ke jalan, sementara ibuku hanya berdiri diam dengan air mata mengalir tanpa suara. "Kamu bukan anakku lagi," teriak ayahku, suaranya menggema di gang kecil kampung kami di pinggiran Solo. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela, bisik-bisik tentang dosa yang aku lakukan. Dina sudah lari duluan, ketakutan, dan aku berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang redup, hujan gerimis membasahi wajahku yang panas karena malu dan marah. Aku berusia 25 tahun, bekerja sebagai guru di sekolah kecil, tapi malam itu semua hilang dalam satu pelukan yang seharusnya penuh kebahagiaan. Aku berjalan tanpa tujuan, tas basah di pundak, menuju terminal bus malam. Pikiranku berputar-putar. Bagaimana bisa cinta yang begitu murni dianggap dosa besar? Ibu pernah bilang kamu harus menikah dengan laki-laki baik, laras, biar keluarga bangga. Tapi Dina adalah segalanya bagiku sejak kami bertemu di pasar malam 2 tahun lalu. Ia bekerja di toko kain, senyumnya selalu membuat hari-hariku cerah. Malam ini, kami hanya ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-24, tapi ayah pulang lebih cepat dari biasanya karena sakit kepala. Sekarang aku tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan mungkin tidak punya pekerjaan besok. Di terminal, aku duduk di bangku kayu yang dingin, memeluk lutut. Ponselku bergetar. Pesan dari Dina, makan aku, Laras. Aku takut. Keluargaku juga akan marah kalau tahu. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak menjawab. Malam itu aku naik bus ke Jakarta, kota besar yang selalu aku impikan tapi tak pernah berani datangi sendirian. Perjalanan 8 jam terasa seperti selamanya. Aku tiba pagi-pagi buta di terminal Kampung Rambutan, udara panas dan bau asap knalpot menyambutku. Aku berjalan kaki menyusuri trotoar, mencari penginapan murah. Uangku hanya cukup untuk 2 hari. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, aku mendengar suara deru motor yang ramai. Sekelompok perempuan berjaket kulit hitam berkumpul, helm di tangan, tertawa lepas. Salah satunya, wanita berusia sekitar 40 tahun dengan rambut pendek dan tatapan tajam, memperhatikanku. "Kamu kelihatan baru datang dari kampung, ya?" tanyanya ramah. Namanya Burina, ketua Srikandi Riders, klub motor wanita yang anggotanya tersebar di seluruh Nusantara. Aku ceritakan sedikit, tanpa detail. Burina mengangguk pelan. "Kami terbiasa dengan cerita seperti kamu. Di sini kami belajar bertahan. Mau coba ikut kami? Besok ada rali ke Bandung." Aku ragu sebentar, tapi tatapan mata Burina memberi kekuatan yang hilang dari keluargaku. Malam itu aku tidur di rumah kos Burina, dan esoknya aku sudah naik motor pinjaman, angin menerpa wajahku untuk pertama kali setelah pengusiran. Aku tidak tahu, ini awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Motor pertama yang aku kendarai terasa asing, tapi adrenalin membuatku lupa sejenak tentang ayah dan ibu. Kami berangkat pagi-pagi ke Bandung, rombongan 20 perempuan dari berbagai daerah. Ada Sari, gadis berusia 27 tahun dari Medan, rambutnya dicat merah dan senyumnya selalu nakal. Ia langsung dekat denganku. "Kamu kelihatan seperti orang yang baru lepas dari penjara," katanya sambil tertawa saat kami berhenti di rest area. Aku tersenyum tipis, tapi dalam hati aku setuju. Di perjalanan, kami melewati sawah-sawah hijau dan gunung-gunung. Burina bercerita tentang klub ini. Kami bukan hanya naik motor. Kami saling jaga. Banyak dari kami diusir keluarga karena alasan yang sama dengan kamu. Aku terkejut. Ternyata aku bukan satu-satunya.
Malam di penginapan sederhana di Bandung, Sari duduk di sebelahku di teras. Aku juga pernah dicintai perempuan, Laras. Keluargaku bilang itu penyakit. Tapi sekarang aku bebas. Kami bicara sampai larut, dan untuk pertama kali sejak diusir, aku merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, rally berlanjut ke arah Bogor. Tapi di tengah jalan, ada insiden. Sebuah mobil pickup memotong rombongan kami dengan kasar. Sopirnya berteriak "Lesbi semua" dari jendela. Motor Sari hampir oleng. Bu Rina langsung berhenti, kami semua mengelilingi. Konfrontasi terjadi. Aku yang biasanya pendiam, tiba-tiba maju dan berteriak balik, kami tidak mengganggu siapa-siapa. Suaraku gemetar, tapi itu adalah suara pertama yang keluar dari luka dalam hatiku. Pengemudi itu akhirnya pergi, tapi rasa takut dan marah tetap menempel. Malamnya di tenda, Sari memegang tanganku. Kamu berani sekali tadi. Aku menceritakan semuanya tentang Dina, tentang ayah yang tidak pernah memakan, tentang ibu yang hanya bisa menangis. Sari mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu harus memilih, Laras. Tetap terikat masa lalu atau maju dengan kami. Pilihanku mulai jelas, tapi hati kecilku masih memanggil pulang. Ponselku mati karena tidak ada pulsa, tapi mimpi buruk tentang ibu datang setiap malam. Kami melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Di sana, klub mengadakan acara amal mengajari anak jalanan naik motor. Aku ikut mengajar, dan melihat senyum anak-anak membuatku sadar bahwa hidupku masih punya arti. Tapi di balik itu, tekanan semakin kuat. Seorang anggota baru bergabung, namanya Rini dari Surabaya. Ia ramah, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya saat melihatku dan Sari semakin dekat. Di Yogyakarta, rombongan kami semakin solid. Sari menjadi teman dekatku, bukan hanya teman bicara, tapi seseorang yang membuatku merasa dicintai lagi tanpa takut. Kami sering naik motor berdua menyusuri Malioboro malam hari, angin malam membawa aroma gudeg dan tawa. Kamu pantas bahagia, Laras, katanya suatu malam saat kami berhenti di tepi pantai Parangtritis. Aku memeluknya pelan, dan untuk sesaat, luka pengusiran terasa jauh. Tapi pagi berikutnya, pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku yang baru diisi pulsa. Ibu sakit. Pulanglah sebelum terlambat. Itu pasti dari adikku. Aku panik. Bu Rina melihat wajahku pucat. Jangan buru-buru pulang. Keluargamu yang usir kamu. Mereka harus belajar. Tapi kata-kata itu bertabrakan dengan rasa bersalahku. Malam itu aku bertengkar dengan Sari. Kamu mau kembali ke orang yang menyakitimu, tanyanya marah. Aku menangis, tapi dia ibuku. Konflik batin semakin dalam. Klub melanjutkan perjalanan ke Semarang, tapi hatiku terbelah. Di Semarang kami mengikuti estial motor besar. Di sana terjadi pengkhianatan pertama. Rini, anggota baru itu, ternyata merekam pembicaraan kami tentang cinta sesama dan mengirimnya ke media lokal. Berita kecil muncul di koran online, klub motor wanita Srikandi dikaitkan dengan gaya hidup alternatif. Bu Rina marah besar. Kami semua curiga pada Rini, tapi ia menghilang. Sari memelukku, ini karena aku dekat denganmu. Makan. Aku merasa dunia lagi-lagi runtuh. Tekanan masyarakat bukan hanya dari luar, tapi sekarang dari dalam klub. Kami memutuskan untuk terus ke Bali. Perjalanan panjang itu memberiku waktu berpikir. Aku ingat kata ayah dulu, perempuan baik tidak naik motor senaknya. Sekarang aku justru hidup dari itu. Di kapal Eri menuju Bali, Sari berbisik, apapun yang terjadi, aku di sini. Tapi di dalam hati, aku tahu pilihan harus dibuat. Keluarga atau kebebasan. Moral yang aku pegang mulai goyah.
Di Bali, kami tinggal di penginapan pantai, dan untuk pertama kali aku merasa seperti punya keluarga baru. Tapi telepon dari adikku datang lagi, ibu stroke. Ayah bilang kamu penyebabnya. Berita stroke ibu membuatku tidak bisa tidur. Aku duduk di pantai Kuta sendirian, ombak menghantam kaki. Sari datang dan duduk di sebelahku. Kamu tidak salah, Laras. Cinta kita bukan penyakit. Aku tahu itu, tapi masyarakat Indonesia tidak. Di kampung, gosip pasti sudah menyebar seperti api. Bu Rina mengumpulkan kami. Kita punya misi ke Lombok minggu depan. Tapi kalau kamu mau pulang, kami paham. Aku memilih tetap, tapi hati kecilku retak. Perjalanan ke Lombok penuh tantangan. Hujan deras membuat jalan licin, satu motor tergelincir. Aku yang menolong dan itu membuat Bu Rina semakin percaya padaku. Di Lombok, kami mengadakan workshop pemberdayaan perempuan desa. Aku bicara di depan mereka tentang mimpi dan keberanian. Kata-kataku mengalir dari pengalaman sendiri. Beberapa perempuan desa menangis, mengaku punya cerita serupa. Saat itu aku sadar, perjuanganku bukan hanya untuk diriku. Tapi pengkhianatan Rini berlanjut. Ia muncul lagi di Lombok, kali ini dengan wartawan. Klub ini merusak generasi muda, katanya di berita. Bu Rina hampir menangis saat rapat darurat. Kita harus bubar sementara, tanyaku. Sari menolak keras. Kita lawan. Malam itu aku dan Sari bertengkar hebat. Aku bilang mungkin lebih baik aku pulang saja, agar tidak merusak klub. Sari menangis, kamu mau meninggalkan aku juga. Itu adalah momen aku sadar, aku sudah jatuh cinta lagi, kali ini lebih dalam. Kami memilih melanjutkan ke Sulawesi. Perjalanan laut panjang memberi waktu untuk refleksi. Aku menulis surat untuk ibu di buku catatan, tapi tidak pernah kukirim. Di Makassar, kami disambut hangat oleh komunitas lokal. Tapi ada demo kecil di depan penginapan kami, orang-orang berteriak anti-LGBT. Aku berdiri di balkon, melihat mereka. Untuk pertama kali, aku tidak takut lagi. Aku turun dan bicara dengan salah satu demonstran. Saya hanya ingin hidup damai. Ia terdiam. Mungkin itu awal perubahan kecil. Tapi di dalam, konflik moral semakin tajam. Apakah aku egois karena memilih kebahagiaan sendiri? Di Sulawesi Utara, klub semakin kuat meski badai media. Bu Rina mempromosikan aku jadi wakil ketua. Aku menerima dengan bangga, tapi berita tentang ibu semakin buruk. Adikku menelepon lagi, ayah bilang kalau kamu pulang, ia akan makan. Tapi kamu harus berhenti dengan kebiasaan itu. Aku tertawa pahit. Kebiasaan. Ini siapa aku sebenarnya? Sari mendukungku sepenuhnya, tapi aku tahu ia juga takut kehilangan. Kami semakin dekat, tapi selalu hati-hati, takut diusir lagi dari komunitas. Perjalanan ke Papua menjadi titik balik. Udara dingin pegunungan dan suku-suku lokal mengajarkan kami tentang penerimaan yang berbeda. Di sana, seorang tetua suku bilang, cinta adalah roh, bukan bentuk. Kata itu menggema di hatiku. Tapi saat kami kembali ke Jakarta untuk rapat besar klub, Rini muncul lagi dengan bukti foto aku dan Sari. Ini akan hancurkan nama klub, katanya. Bu Rina memecat Rini di depan semua anggota. Pengkhianatan itu menyakitkan, tapi menyatukan kami. Aku memutuskan satu hal besar. Aku akan pulang sebentar untuk melihat ibu. Sari ingin ikut, tapi aku tolak. Ini urusanku sendiri. Di kereta menuju Solo, pikiranku penuh. Apa yang akan kukatakan pada ayah? Apakah aku akan bohong lagi demi keluarga? Di stasiun Solo, aku naik ojek ke kampung. Jalan yang dulu familiar kini terasa asing.
Tetangga melihatku, tapi langsung menunduk. Aku belum tahu, ini baru awal dari tatapan yang tak berani langsung. Sampai di depan rumah lama, pintu terbuka pelan. Ibu duduk di kursi roda, wajahnya pucat tapi matanya berbinar saat melihatku. "Laras," katanya lemah. Ayah berdiri di belakang, tangannya mengepal. "Kamu berani pulang?" tanyanya dingin. Aku memeluk ibu lama sekali, air mata kami bercampur. Aku ceritakan perjalananku klub, dan bagaimana aku belajar mencintai diriku sendiri. Ayah diam, tapi aku lihat bahunya bergetar. "Kamu sudah rusak keluarga ini," katanya akhirnya, tapi suaranya tidak sekeras dulu. Malam itu seluruh kampung seolah menghindariku. Saat aku jalan ke warung, orang-orang menoleh lalu cepat-cepat membuang muka. Bukan karena benci lagi, tapi takut. Takut melihat perempuan yang berani hidup sesuai hatinya, yang naik motor bersama saudara perempuannya yang lain. Adikku berbisik, "Mereka bilang kamu bawa pengaruh buruk. Tapi aku bangga sama kakak. Sari menelepon dari Jakarta, aku tunggu kamu kembali ke rumah kita yang baru." Aku tinggal 3 hari. Ayah tidak memelukku, tapi ia ingin aku bantu ibu. Saat aku pamit, ibu pegang tanganku erat. "Pulanglah kapan saja, nak. Ibu sayang kamu apa adanya." Ayah hanya mengangguk pelan dari pintu. Aku naik motor yang aku bawa dari klub, angin kampung meniup rambutku. Di belakang, Sari sudah menunggu di gerbang kota dengan motornya. Kami berpelukan di bawah matahari sore. Kampung tetap sama, tapi aku sudah berubah. Perjalanan kami lanjut kemana saja angin membawa. Klub Sri Kandi Readers tetap berdiri, lebih kuat. Aku belajar bahwa cinta sesama perempuan bukan akhir dunia, tapi awal dari keberanian. Tapi tatapan tetangga yang menghindar itu masih terbayang. Apakah Laras benar telah membuat pilihan yang tepat dengan mengikuti hati dan meninggalkan norma lama, atau justru salah karena luka yang ia tinggalkan di keluarga akan selamanya?